Strong. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deoki Arsita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 19011131. Di sini kami dari kelompok pertama akan menyajikan materi tentang gambaran umum pariwisata dan keunikannya. Nah, khusus untuk saya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pariwisata dan kepariwisataan. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian pariwisata. Secara etimologi, kata pariwisata dibagi menjadi dua yaitu pari dan wisata. Pari di sini artinya banyak atau berkeliling, dan wisata artinya sesuatu yang berkaitan dengan rekreasi atau jalan-jalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pariwisata sendiri berarti bahwa sesuatu yang berhubungan dengan bepergian atau rekreasi atau jalan-jalan. Nah, secara umum, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan terencana dari tempat satu ke tempat lainnya, tapi bukan dengan tujuan mencari nafkah atau penghasilan. Kalau mencari nafkah atau penghasilan, sifatnya menetap, biasa disebut dengan migran atau imigran. Nah, sedangkan kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta berinteraksi antara antar wisatawan, wisatawan dengan masyarakat lokal, wisatawan dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, serta wisatawan dengan pengusaha-pengusaha setempat. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pariwisata. Yang pertama ada atraksi. Atraksi adalah segala hal yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata tersebut. Atraksi terdiri dari apa yang pertama kali dilihat oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu tempat wisata. Atraksi dapat didasarkan pada sumber daya alam yang memiliki ciri fisik dan keindahan tertentu yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung. Selain itu, budaya juga termasuk atraksi yang bisa membuat suatu wisatawan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata. Yang kedua, ada akses. Akses adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tempat wisata. Akses terdiri dari jalan yang ditempuh dan transportasi yang digunakan oleh wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Dan yang ketiga, ada fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung terdiri dari berbagai fasilitas yang digunakan oleh wisatawan di tempat wisata tersebut. Biasanya fasilitas pendukung terdiri dari akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di kawasan wisatawan. Perkenalkan, nama saya Luputus Sinta Julia Dewi dengan NIM 190111134. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pariwisata, melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Unsur pariwisata yang keempat yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan pendukung penyelenggaraan destinasi wisata di suatu daerah tertentu. Tentunya antara daerah satu dengan daerah yang lainnya memberikan akomodasi yang berbeda. Seperti kita ketahui, akomodasinya seperti hotel, penginapan, homestay yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Hal inilah yang akan menunjang atau menjadi sasaran empuk bagi para wisatawan untuk beristirahat maupun rehat dari perjalanan wisatanya. Kemudian yang kelima yaitu aktivitas. Aktivitas ini berhubungan erat dengan para wisatawan karena akan memberikan experience atau pengalaman kepada wisatawannya, di mana aktivitas ini biasanya juga menjadi karakteristik dari suatu desa atau suatu daerah, wilayah, destinasi. Yang keenam yaitu ancillary service atau layanan pendukung. Nah, layanan pendukung ini biasanya berasal dari kelompok-kelompok organisasi, pemerintah daerah, maupun orang-orang yang terlibat di dalam daerah destinasi tersebut. Biasanya,
Orang-orang inilah yang menjadi koordinator atau pengelolaan untuk destinasi wisatanya seperti infrastruktur, kemudian pelayanan-pelayanannya. Biasanya orang-orang inilah yang akan menjadi koordinator pengelolaan serta menetapkan kebijakan agar meningkatkan daya tarik wisatawan untuk hadir ke wilayahnya mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kak Diana Winingsari, NIM 1901135. Dari sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu elemen pariwisata. Ada beberapa elemen atau komponen utama dalam kegiatan wisata, yang antara lain yang pertama yaitu wisatawan yang menjadi aktor dalam kegiatan usaha. Nah, berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan. Nah, yang kedua yaitu elemen geografi, yang dimana pergerakan wisatawan berlangsung pada 3 area geografi. Yang pertama yaitu daerah asal wisatawan yang disingkat dengan DAW, yang mana daerah tempat asal wisatawan berada tempat ketika melakukan aktivitas keseharian seperti misalnya bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, dari DAW seseorang dapat mencari informasi tentang objek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju ke daerah tujuannya. Nah, yang kedua yaitu daerah transit atau yang disingkat dengan DT. Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah tertentu, namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut, sehingga peranan DT pun penting. Nah, seringkali terjadi perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan daerah tujuan. Nah, hal ini membuat negara-negara seperti Hong Kong dan Singapura misalnya berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata. Nah, yang ketiga yaitu daerah tujuan wisata atau DTW. Nah, daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end atau ujung tombak pariwisata. Di DTW dampak pariwisata sangat dirasakan, sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Nah, yang ketiga untuk elemen yang ketiga yaitu industri pariwisata. Nah, elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan sudah tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Suwarnili, NIM 1901141. Di sini saya menjelaskan tentang sifat dan ciri pariwisata. Pariwisata merupakan gabungan dari produk barang dan produk jenis keduanya penting, dibutuhkan dan dihasilkan oleh industri pariwisata. Pada dasarnya, wisata memiliki dari pariwisata sebagai suatu kegiatan yang unik. Yang pertama, perpaduan sifat dari fana, intangibli, dengan sifat berwujud tangibli. Apa yang ditawarkan industri pariwisata adalah suatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat dibawa untuk ditunjukkan kepada orang lain. Namun, saran dan prasaran yang digunakan untuk memberikan kenyamanan yang ditawarkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berwujud. Contoh, hotel. Dikatakan tidak berwujud adalah pelayanan servis, sedangkan gedung, hotel, kamar, lobi, front desk adalah yang berwujud. Yang kedua, sifat tak terpisah, inseparable. Kegiatan wisata membutuhkan interaksi antara wisatawan sebagai pengguna jasa dan tuan rumah sebagai penyedia jasa. Bahkan, partisipasi konsumen dalam setiap produk yang ditawarkan menjadi hak yang sangat penting. Ketiga, keasirian atau volatility. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dipengaruhi banyak faktor, seperti faktor pribadi, sosio-budaya, pengetahuan, dan pengalaman. Akibat dari banyaknya hal yang mempengaruhi, pelayanan terhadap wisatawan mudah menguap atau berubah, sehingga penyedia jasa harus secara rutin dan aktif berinovasi memperbaharui tawaran jasa wisata kepada wisatawan. Keempat,
keragaman. Bentuk pelayanan di industri pariwisata sulit untuk distandarisasikan. Setiap wisatawan ingin selalu dipenuhi kebutuhannya dan ia tidak ingin kebutuhannya digeneralisasikan atau disamaratakan dengan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, pelaku pariwisata harus pandai-pandai memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang beragam kebutuhannya. Contoh, memberikan pelayanan wisatawan dari Jepang akan beda perlakuannya dengan wisatawan dari Eropa, karena harapan atau ekspektasinya berbeda. Yang kelima, sifat rapuh. Jasa adalah sesuatu yang fana, tetapi dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan perasaan yang puas. Sifat rapuh merajuk pada jasa yang ditawarkan dalam pariwisata yang tidak dapat disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Contoh, wisatawan berkunjung ke Bali untuk pertama kalinya dan mendapatkan kepuasan, dan kepuasan itu tidak dapat disimpan untuk beberapa tahun kemudian. Yang keenam, musiman. Musiman merupakan sifat yang paling unik dari kegiatan manusia yang dinamis. Ada kalanya pariwisata mengalami musim ramai ketika jumlah orang yang melakukan perjalanan mencapai titik puncak. Ada kalanya pula tidak seorang pun melakukan perjalanan wisata. Contohnya, pariwisata mengalami puncaknya pada saat libur nasional, libur hari besar keagamaan, dan akhir minggu panjang. Pariwisata mengalami sepi pengunjung pada saat hari kerja dan aktivitas sekolah masih berjalan. Yang ketujuh, tak bertuan. Wisatawan adalah pembeli. Namun, uniknya ia tidak dapat memiliki apa yang telah ia beli dan bayarkan. Seorang wisatawan yang membeli tiket pesawat berhak menduduki kursi pesawat agar sampai ke daerah tujuan yang diinginkan. Tetapi, ia tidak berhak untuk memiliki kursi tersebut sebagai bukti transaksi pembelian. Selanjutnya, ciri dari pariwisata antara lain, yang pertama, syarat dimensi manusia. Yang kedua, pembedaan antara konsumen dan pelanggan dalam pelayanan. Yang ketiga, partisipasi aktif konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha-usaha pariwisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata, sehingga tanpa keberadaannya pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya usaha pariwisata tentunya akan didukung juga oleh usaha-usaha lain, karena industri pariwisata adalah industri yang multisektor. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha-usaha pariwisata dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu usaha jasa wisata. Usaha jasa wisata adalah suatu bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Jenis-jenis usaha jasa wisata yaitu jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan dan minuman, jasa akomodasi, jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan, jasa impresariat, jasa konvensi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, dan jasa pramuwisata. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Wernawati, NIM 190111159. Yang kedua, usaha sarana wisata. Usaha sarana wisata adalah penyedia akomodasi, makanan dan minuman, angkutan wisata, sarana wisata dan kawasan pariwisata. Termasuk di dalamnya semua fasilitas atau kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dan menikmati perjalanan wisatanya, serta memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Jenis-jenis usaha sarana wisata ada daya tarik wisata,
kawasan pariwisata, sarana wisata tirta, dan spa. Sekian penjelasan mengenai gambaran umum dan keunikan industri pariwisata oleh kelompok kami. Dapat kami tarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya di daerah tujuan wisata sehingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai macam usaha pariwisata. Dengan perkembangan pariwisata yang semakin baik, akan memberi dampak baik bagi sektor ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga secara tidak langsung akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.